Oke, di sini sebelum kita menginstal aplikasi Slims, terdapat beberapa yang harus dipersiapkan ya teman-teman. Nah, yang pertama itu sebentar. Nah, yang pertama itu ada aplikasi XMPP dan juga aplikasi Slims. Nah, untuk menginstal aplikasi Slims-nya, kita dapat membukanya di Google ya teman-teman. Dengan cara mengetikkan slims.web.id. Nah, di sini kita tinggal klik download. Lalu di sini ada beberapa pilihannya. Saya memilih yang ini. Teman-teman tinggal klik, lalu nanti akan terdownload dengan sendirinya. Dan tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk mendownload SEM-nya, kita bisa mengetikkan download SEM, download SMPP. Nah, kita klik yang paling atas. Nah, di sini banyak sekali pilihannya, teman-teman. Di sini saya mencari yang sesuai dengan spesifikasi laptop saya. Di sini ada di More Download. Lalu scroll ke bawah, XMPP Windows. Tunggu sebentar. Ini loading ya, teman-teman. Coba kita kembali. More Download. Jaringannya sepertinya kurang stabil ya, teman-teman. Oke, karena susah, nanti teman-teman tinggal klik More Download, habis itu pilih yang Windows. Selanjutnya untuk memilih yang sesuai spesifikasi laptop teman-teman. Nah, di sini sudah ini merupakan tampilan jika sudah aplikasinya terdownload. Selanjutnya tinggal kita install. Kita klik 2. Lalu kita klik yes. Kita tunggu. Kita klik OK. Lalu kita next. Nah, di sini saya memilih untuk menyimpan
aplikasi SEM ini di tempat lain, bukan di Windows C. Saya menyimpannya di F, lalu pilih SEM, select folder, lalu next, kita next lagi. Nah, ini kita menunggu aplikasi SEM-nya terinstall. Nah, di sini ini merupakan tampilan apabila XMPP-nya tadi sudah terinstall. Di sini kita klik saja finish. Nah, sementara kita menunggu, kita bisa untuk mengekstrak slims yang tadi sudah kita unduh dengan cara klik kanan. Lalu kita klik yang extract here. Kita tunggu slims tadi terekstrak. Jadi karena ini bentuk filenya adalah RAR, jadi kita harus merubahnya terlebih dahulu. Jadi harus diekstrak. Nah, ketika sudah diekstrak, maka akan muncul folder seperti ini. Setelah itu kita ganti nama panggilnya terlebih dahulu. Ini supaya memudahkan agar nanti kita masuk ke kita mengetikkan nama boolean. Oke, sudah. Setelah itu kita aktifin SEM-nya. Kita klik start, yang Apache sama MySQL. Tunggu sebentar. Nah, kita minimize dulu. Setelah itu kita bisa masuk ke web dengan mengetikkan localhost / kita ketik dulu localhost. Nah, di sini pilih yang phpMyAdmin. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke menu database. Create database, kita masukin nama slims. Oke, setelah itu klik create. Oke, setelah sudah
kita masuk ke folder boolean tadi. Nah, folder boolean ini kita copy foldernya, lalu kita taruh di file SAM yang tadi kita unduh. Masuk ke htdoc. Nah, kita paste di sini. Kita tunggu. Nah, ini ketika sudah dipindahkan ke sini ya. Selanjutnya, untuk step selanjutnya yaitu kita membuka sebentar. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke web. Agak nge-lag ya. Sebentar. Nah, di sini kita masuk ke localhost. Nah, kita masuk ke localhost, garis miring atau slash. Kita masukkan nama panggil tadi. Tadi saya memasukkan nama boolean. Oke. Enter. Coba kita ulang. Nah, ini kita klik. Get started. Terus kita klik next. Nah, kita pilih yang install Slims. Nah, kita memasukkan nama database. Karena tadi kita memasukkan Slims, jadi di sini kita ketik Slims. Nah, lalu di sini ada database username, kita isi root. Main aja. Sini kita isi root. Terus connection oke. Kita next. Nah, selanjutnya username-nya admin. Untuk password kita masukkan admin saja agar kita ingat. Admin. Terus retype, kita retype admin. Oke. Lalu kita run. Kita run. Kita tunggu. Nah, sudah jadi. Oke. Nah, di sini kita tinggal klik sebentar. Go to my Slims.
Kita tunggu. Karena di sini jaringannya kurang, jadi agak lama ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk ke tampilan Senayan. Tampilan umum di Senayan. Nah, di sini saya sudah masuk pada tampilan awal Slims. Jadi di sini saya ingin memodifikasi tampilannya. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu menjadi admin atau administrator, yaitu dengan cara klik information, lalu kita tunggu. Nah, link ini, tulisan lib info ini kita ganti dengan login. Lalu kita enter. Nah, ini sudah masuk ke administrator untuk mengatur tampilan-tampilan di Slims tadi. Untuk selanjutnya di sini kita bisa mengedit atau memodifikasi tampilan Slim sesuai keinginan kita. Nah, untuk melihat perubahan yang ada dari sebelum diedit dan sesudah, kita masuk lagi ke halaman Slims awal tadi. Kita ketik localhost / boolean, enter. Nah, jadi kita di sini bisa sambil melihat perubahan yang ada. Nah, sekarang saya ingin memodifikasi, kita ke sistem. Nah, di sini banyak menu-menu yang bisa kita modifikasi. Ada sistem environment, tema, dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin melihat tema-tema yang ada. Nah, di sini jika ingin mengubah tema, pilih tema yang diinginkan, lalu klik activate. Klik customize. Nah, lalu kita ke Slim Senayan tadi, kita refresh, apakah berubah? Nah, di sini temanya menjadi berubah ya teman-teman. Balik lagi, saya ingin memakai tema yang awal saja. Kita customize.
tx, lalu coba kita reload. Nah, maka akan kembali ke tema seperti yang awal. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengubah nama perpustakaan saya di sini. Ini yang semulanya Senayan akan saya ganti sesuai kebutuhan. Kita pergi ke sistem, kita ke sistem, kita ke sistem configuration. Nah, di sini untuk mengubah nama pustakaannya, ini akan saya ganti dengan library. Untuk subname-nya saya ganti dengan library for kita coba save setting. Kita kembali ke tadi, lalu kita reload. Nah, di sini namanya akan berubah seperti yang sudah saya edit tadi. Lalu kita kembali lagi. Nah, di sini selain mengubah nama, kita juga bisa mengubah logo ataupun ini logo dari websitenya. Lalu ada bahasa aplikasi, di sini saya ubah menjadi bahasa Indonesia. Time zone-nya Jakarta. Sudah. Di sini saya coba untuk mengubah logo. Logonya itu sebentar. Nah, logo yang saya maksud itu ini. Di sini masih tertera logo Senayan. Lalu akan saya ganti menjadi logo yang saya punya. Di sini kita memilih file yang ada di device kita. Nah, di sini saya sudah mendownload logo dari Google. Logonya itu dalam bentuk PNG, jadi untuk background-nya sendiri sudah tidak ada. Kita klik open. Nah, lalu save setting. Nah, kalau seperti ini berarti sudah bisa. Logonya sudah dapat terubah.
Oke, kita coba. Di sini kita reload kembali atau refresh. Nah, di sini logonya sudah terganti dengan logo yang tadi saya masukkan. Nah, untuk langkah selanjutnya, saya ingin mengubah tampilan pada menu informasi di sini. Jadi ini kita klik. Ini sudah di menu informasi. Nah, ini ingin saya ganti menjadi perpustakaan Semarang. Ini sebelumnya masih alamat yang dari bawaan Slims-nya. Nah, sebelumnya kita masuk lagi ke administrator, lalu kita pilih sistem. Nah, lalu kita pilih yang menu konten. Nah, di sini lalu kita cari yang library information. Nah, di sini ini kita edit. Nah, di sini kita bisa mengedit sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya hapus terlebih dahulu alamat yang sebelumnya, saya ganti dengan alamat perpustakaan Semarang. Ini kita salin. Lalu kita paste. Nomor telepon. Sini kita ganti juga. Ini kita salin. Lalu kita tempel. Sudah, nomor fax ini karena tidak ada, jadi tidak saya ganti. Terus selanjutnya jam buka Senin sampai Jumat jam 8 sampai di sini Senin sampai Rabu, Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 4. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan. Di sini saya ganti, ini sudah benar, jam 8 sampai tutupnya jam 4. Lalu untuk Sabtu karena di sini Sabtu tutup, jadi saya tidak akan ganti.
Selanjutnya ini sudah, samakan saja, lalu klik perbarui. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, di sini sudah sukses. Selanjutnya kita ke tampilan tadi. Lalu kita refresh atau kita reload. Nah, di sini informasi perpustakaannya jadi sudah berubah sesuai yang tadi saya masukkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengubah gambar dari slideshow yang sedang tayang ini. Langkah pertama itu kita harus mengetahui letak dari slideshow-nya itu. Pertama, kita buka file, lalu kita buka tab baru. Nah, di sini kita ke file SAM yang di drive F. Lalu masuk ke SAM. Buka htdocs. Lalu ke boolean. Template, lalu nah di sini ada folder default. Nah, folder ini harus kita copy terlebih dahulu agar pas jika kita ubah nanti ada error, kita masih punya file yang aslinya. Sini kita copy. Kita copy, lalu kita paste di sini saja. Nah, lalu di sini kita buka aja yang file yang pertama, yang default. Lalu ke assets, lalu klik image. Nah, di sini ada tampilan slide 1, slide 2, slide 3, dan slide 4 itu merupakan slide tadi yang ada di sini. Nah, untuk mengubahnya, kita perlu gambar yang akan kita tampilkan nanti. Di sini saya sudah download gambarnya. Nah, ini tinggal kita copy saja. Nah, lalu ke sini, lalu di paste. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya, karena kita ingin mengubah yang slide 1, jadi kita itu yang slide 1 dulu. Nah, ini kita rename. Kita rename, lalu kita copy. Nah, sudah. Lalu ini kita delete. Sudah. Habis itu kita rename yang ini. Nah, kita rename dengan yang tadi kita copy. Kita paste, klik enter. Nah, di sini sudah. Lalu kita bisa kembali ke halaman slideshow tadi. Lalu kita refresh. Nah, di sini tampilannya kan belum berubah. Nah, itu bisa jadi karena di gambarnya itu masih ada cookie-nya. Sekarang kita hapus dulu cookie-nya dengan cara klik titik 3 pojok kanan atas ke More Tools. Nah, hapus data pencarian. Kita hapus data pencariannya. Nah, ini klik yang cookies and other sama
image. Lalu ini kita ubah dulu jadi jam terakhir. Nah, ini sudah. Lalu kita kembali ke di sini, coba kita refresh. Nah, maka di sini sudah jadi terubah gambarnya karena tadi cookiesnya sudah dihapus. Nah, ini kan masih ada 3 slideshow lagi. Nah, untuk mengubahnya tinggal ikuti cara yang tadi satu persatu. Tinggal mengulang cara yang tadi. Ini kita copy. Ini kita copy. Terus ke image tadi kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita tadi yang slide 1 sudah, sekarang ganti slide 2, kita rename. Nih, di sini kita rename. Lalu kita copy. Lalu kita delete. Nah, sekarang kita rename yang ini, yang gambar tadi yang kita masukkan. Klik rename, hapus, lalu paste. Lalu kita enter. Begitu pula untuk gambar yang ketiga dan keempat. Sini kita copy. Kita copy ke sini, terus ke slide 3. Slide 3 ini kita rename. Lalu kita copy. Copy, lalu kita delete, kita hapus. Oh iya, saya lupa mempaste gambar yang tadi. Kita copy lagi. Sini kita paste. Di sini kita rename jadi slide 3. Paste nama. Oh, tadi karena sudah saya hapus, jadi kita ketik manual aja. Kita rename slide 3. Lanjut ke slide selanjutnya, slide 4. Kita copy. Lalu kita paste. Sini kita rename slide 4-nya. Lalu kita copy. Selanjutnya kita hapus. Nah, kita rename gambar yang tadi kita masukkan untuk slide 4. Kita rename
hapus, lalu paste, enter. Nah, sudah. Kita kembali ke halaman beranda Slims tadi. Lalu kita refresh. Pertama, slide-nya belum berubah. Kita ulangi langkah yang tadi untuk menghapus data pencarian agar cookie-nya juga terhapus. Kita klik titik 3, More Tools, Clear Browsing Data atau data pencarian. Nah, ini kita pencet yang Cookies and Image. Lalu pilih rentang waktunya 1 jam terakhir. Benar gak? Ya. Lalu clear data. Kita tunggu. Nah, sudah. Coba kita refresh sekali lagi. Nah, di sini sudah berubah. Slide pertama tadi, ini slide kedua. Lalu ini slide ketiga. Nah, ini slide keempat. Sesuai dengan apa yang saya ubah tadi. Ya, di sini saya akan mengubah peta atau maps yang ada di sini menjadi peta perpustakaan Semarang. Jadi caranya itu kita buka file SAM yang ada di Windows F. Saya simpannya di Windows F, terus buka file SAM. Kita buka yang htdocs, lalu boolean. Nah, kita ke template, lalu default. Nah, ini kita pilih yang ini, tinfo.in. Ini kita bukanya pakai Notepad++ yang sudah saya download. Caranya itu dengan klik kanan. Sebentar, klik kanan, lalu open with Notepad++. Di sini sudah terbuka tampilan Notepad++ tadi. Di sini saya akan mengubah di nomor 22. Pada nomor 22 di sini ada link maps yang sebelumnya. Ini nanti kita ganti, kita hapus. Nah, sekarang kita mencari link dari peta yang akan kita cantumkan. Kita buka Google. Minimize, kita buka Google. Lalu ketik perpustakaan Semarang. Nah, di sini kita klik yang maps. Nah, ini kita sudah muncul begini, kita klik yang bagikan. Lalu kita pilih yang sematkan peta dan salin HTML. Nah, ketika sudah tersalin, lalu kita kembali ke Notepad tadi, ke nomor 22. Untuk link ini kita hapus dari setelah petik sampai sebelum petik. Ini kita hapus. Lalu kita paste link Google Maps yang tadi yang sudah kita copy. Lalu di sini ada iframe SRC. Ini kita hapus.
sampai sebelum petik. Lalu di bagian belakang, di bagian belakang ini ada mana wit? Dari wit. Nah, dari wit ini kita hapus dari tanda petik sampai ke dari tanda petik 2 sampai ke wit. Nah, wit ini kita hapus sampai ke sebelum tanda petik. Sebelum tanda petik ini. Ini kita delete. Kita undo dulu. Kita hapus ulang. Dari wit ini hingga ke mana tadi? Sebentar. Dari wit dari wit ini sampai ke kita ulang lagi. Nah, kita ulang dari sini pelan-pelan. Kita ulang lagi. Dari ini sampai ke sebelum petik. Ini kita delete. Sudah. Kemudian klik save. Di file lalu kita save. Sekarang kita kembali ke tampilan Slim Study di sini. Kita tunggu. Coba kita scroll ke bawah. Sini belum muncul. Nah, di sini maka akan terubah otomatis ya, karena sudah kita ubah tadi. Oke. Di sini tertera Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sesuai dengan link yang tadi saya pilih. Saya paste. Nah, itu tadi merupakan video tutorial untuk menginstal Slim dan juga memodifikasinya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.